Pada pukul 6 pagi ini, tepatnya hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, kami berangkat menuju kediaman Pak Didi Sutardi di Kampung Patapan, Desa Parung Mulia, Kecamatan Ciampel, Karawang. Kami melewati perjalanan yang cukup panjang menyusuri kawasan KIC dan tibalah kami di ujung Karawang. Bak langit dan bumi, jalanan yang sebelumnya kami lewati cukup mulus, akan tetapi setelah memasuki Desa Parung Mulia, jalanan yang kami lewati rusak parah. Jalanan yang hancur membuat kita harus ekstra hati-hati melewatinya agar tidak terjatuh. Dan di sepanjang perjalanan pun, ada rumah-rumah yang tidak berpenghuni dengan jarak antara rumah satu ke yang lainnya cukup jauh. Waktu telah menunjukkan pukul 7 pagi, dan alhamdulillah kami sudah sampai di rumah Pak Didi. Di rumah hanya ada istrinya Pak Didi saja, dan ternyata Pak Didi sudah berangkat terlebih dahulu ke kebun. Dikarenakan kami tidak tahu letak kebunnya dan jaraknya memang cukup jauh, kami pun ditemani oleh Bu Didi untuk bertemu dengan Pak Didi. Dari rumah Pak Didi, kami berangkat ke kebun menyusuri jalanan yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Naik turun melewati dataran tinggi. Dan di sisi kiri dan kanan disajikan perkebunan hijau namun banyak debu dan polusi. Di kiri jurang, di kanan jurang, dan kami melewati jalanan yang masih tanah merah. Dan kemungkinan ketika hujan turun akan sulit untuk dilewati. Perjalanan yang cukup melelahkan, dan sekitar 20 menit perjalanan akhirnya kami sampai di perkebunan Pak Didi. Setelah kami berbincang-bincang dengan Bu Didi, luas perkebunan ini sekitar 3 hektar dan Pak Didi hanya mengurusnya seorang diri saja. Setelah kami mengobrol dan mencari keberadaan Pak Didi, kami menemukan Pak Didi di ujung kebun yang sedang bersiap untuk menyiram tanaman. Lalu kami pun bersalaman dan memberitahukan tujuan kedatangan kami. Melakukan sosialisasi yaitu berupa mengikuti kegiatan Bapak bertani ini selama 9 jam non-stop. Kami mengikuti kegiatan Pak Didi dan hari ini hanya menyemprot rumput liar dan ilalang agar kebunnya bisa ditanami kembali. Hari sudah mulai panas dan tidak ada tempat untuk berteduh selain pohon. Pada pukul 12.30 kami pulang ke rumah untuk melaksanakan isoma. Kami pergi ke sumur untuk mengambil air wudhu dan membersihkan diri. Setelah melaksanakan sholat zuhur, kami lanjut makan bersama dengan Pak Didi dan Bu Didi. Setelah makan, kami mengobrol dan mewawancarai Pak Didi. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Tinggal di Kerawang dari tahun 2008. Jadi anak cucu ini sudah di Kerawang. Kami juga tadi di sepanjang perjalanan mungkin ya melihat rumah satu ke yang lainnya itu memang jauh, agak jauh, menjauhkan. Nah, yang tinggal di sini itu memang sedikit atau gimana Pak? Orang mah banyak, cuman setiap kebun 1 hektar ada rumah satu, nanti 2-3 hektar kosong. Di situ ada yang punya kebun lagi 1 hektar, baru ada rumah. Kalau untuk bertetangga memang kita tidak pernah bertetangga. Paling hanya sapa biasa. Cuman hanya amprok-amprok di jalan, orang-orang bekerja gitu. Lebih banyak pendatang. Banyak pendatang, orang Bugis, orang Jawa, orang Lampung. Setelah wawancara, ternyata Pak Didi ingin beristirahat dengan tidur siang. Kami pun memutuskan untuk berkeliling di kebun sekitar rumahnya. Dan ternyata banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di sini, mulai dari pisang, mangga, petai, jeruk, buah naga, dan rempah-rempah pun ada. Setelah beristirahat, Pak Didi melanjutkan kegiatan berkebunnya, namun hanya di sekitar rumah saja, yaitu menebang dahan pohon mangga yang sudah tua. Waktu tidak terasa, ternyata sudah pukul 3:30. Kami dan Pak Didi bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asar. Setelah asar, Pak Didi tidak ada kegiatan lagi di kebun. Menutup waktu sore, kami hanya mengobrol santai. Ya, di sini memang benar-benar tidak ada sinyal internet. Setelah lama kami mengobrol dan sudah petang, kami memutuskan untuk pulang dan mengakhiri day in my life bersama Pak Didi. Kami pulang dan berpamitan, lalu foto bersama, dan dikarenakan ban motor Robby bocor, kami harus bonceng 3 sampai ada tambal ban di desa sebelah. Oke guys, itu adalah perjalanan yang cukup melelahkan dan menyenangkan juga berkesan bagi kami. See you next time, bye-bye.